amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid beserta jajaran Masjid Darus Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Generasi muda Islam, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak peserta pesantren Ramadan yang hadir yang sangat dibanggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Allah senantiasa masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Pembuktiannya adalah bahwa dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini Allah masih berikan kesempatan waktu itu, meskipun kalau kita lihat saudara-saudara kita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Di bulan Rajab dia sudah dipanggil oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta juga doa kepada Allah di bulan Sya'ban, mungkin bisa jadi jatuh sakit. Wa balighna Ramadan, detik-detik menjelang Ramadan akan masuk, mereka juga kembali kepada Allah. Tapi berbeda halnya dengan kita hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam terlebih kita sampaikan buat junjungan alam, buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita lantunkan salawat bersama-sama. Semoga senantiasa Allah sampaikan buat baginda Rasulullah dan kita dipertemukan serta mendapatkan syafaat nanti. Mari kita sama-sama Pak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Terlebih ini hari Jumat, perbanyak salawat kita selalu kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul hendaknya bermakna dan jangan bernilai penyesalan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara sedikit tentang Masjid Darus Sakinah, Daru Kampung Sakinah, yaitunya ketentraman, kenyamanan. Makanya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ke Masjid As-Sakinah ini, mereka tentram dan nyaman seperti ikan di dalam air. Ya Bu, Pak? Kalau ada ibu jawab, Pak, dalam masjid kok tidak seperti ikan dalam air, berarti ikan mau ikan goreng. Atau ikan lama mati. Atau ikan yang tidak mau hidup di air. Ada ikan tidak mau hidup di air, Pak? Ikan mati itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia saat ini sebagai tema tausiah kita, kunci hidup bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun kita sudah banyak harta, bergelimang dengan pangkat dan jabatan, banyak orang yang kenal dengan kita, tapi bukan itu menjadi ukuran kebahagiaan. Payah mencari bahagia tuh Pak Ibu. Ya Bu, Pak. Lah banyak pitih. Yang kadi Bali bisa. Apa keinginan bisa. Tapi ternyata tidak juga bahagia.
Ba'a tu Ustaz, apa sebabnya Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kunci kebahagiaan hidup itu pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Ustaz Abdul Samad mengatakan nikmat terbesar itu bukan harta banyak, bukan pangkat dan jabatan, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah panggil kita bahkan menjadi rukun dalam khutbah yang kita sampaikan di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara kita persoalan iman, maknawi dari iman itu adalah keyakinan. Ya Pak, Bu, keyakinan. Makanya orang yang berpuasa itu yang dipanggil adalah orang beriman. Kenapa? Orang berimanlah yang yakin mereka akan ketakwaan mereka dapatkan seketika mereka lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya laksana sniper, penembak jitu. Kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo datang ke sini, nyuado disko Bapak Ibu. Penembak jitu itu. Pasukan pilihan dari seorang militer. Mereka dipercaya bahwa kalau nyo menembak, kalau kapal luak sasaran tembaknya tepat sasaran. Ya Bu, ketika saya berceramah di daerah Air Pacah, rupanya di bawah tu memang TNI di bawah tu Bapak Ibu. Tapi sudah pensiun, orang Kerinci, tugasnya di Pekumbu. Memang dia akui kalau sniper tu kalau menembak nyo yakin, percaya. Kenapa? Karena memang dia punya skill dan keahlian. Orang pilihan, dapat penghargaan. Pertanyaan kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun penembak itu kalau menembak tepat sasaran, kalau kira-kira diletakkan di atas kepala kita hari ini, apel, buah apel, disuruhnya menembak kini kok. Kira-kira lai yakin wa apel tu tembaknya atau kaniang wa tembaknya. Apa? Kapak kaniang wa atau apel tu tembak bisa kan tepat sasaran kira-kira atau atau meleset tembakannya. Bapak, la haula wala quwata tapi jamaah yang di bawah ketika ambo ceramah pacah tu ambo yakin katanya. Karena memang itu orang pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita maksud adalah bahwa orang beriman mereka punya keyakinan, tidaknya ragukan apa yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beriman dan bertakwa. Ketika ketakwaan itu diimplementasikan dalam kehidupan, ini kunci kebahagiaan. Seorang disabel punya keterbatasan, ditanya oleh Abdullah Gimnastiar, orang Sunda, engkau kan punya keterbatasan. Apakah tidak takut menghadapi kenyataan hidup ini? Apa jawabnya kita tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tidak. Kenapa dia tidak takut? Nyo punya Allah katanya. Tak takut hidupnya. Kenapa? Karena dia merasakan dia dekat dengan Allah. Makanya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hidup kita ini didekatkan dengan ketaatan, berarti Allah membimbing kehidupan awak. Tapi kalau hidup kita ini disibukkan dengan kehidupan dunia, mungkin Allah menjauhkan awak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita lah yang merasakan taat awak beribadah kepada Allah atau tidak. Makanya di Ramadan ini kita betul merasakan betul dekat hidup dengan Allah. Maka bahagia, senang hatiku. Kalau tak cukup jo makan jo minum tu yang membuat awak bahagia Bapak Ibu. Tapi memang betul-betul ketika rohani dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka disitulah kebahagiaan itu kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa kunci hidup bahagia itu? Bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah tentunya dengan segala apa yang dia terima, dia tidak akan kecewa, dia tidak putus asa. Tetap dia ucapkan Alhamdulillah.
Dapat rezeki banyak, dapat sakit, mangontrak idui. Dapat rumah, alhamdulillah. Sakit, apa masalahnya jurang nan model tu Bapak Ibu? Hidupnya selalu bersyukur. Makanya ketika dia bersyukur kepada Allah, hidupnya mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau kita maknai dalam hidup kita, kalau kita perturutkan apa yang kita maukan dalam hidup ini, tidak akan pernah puas-puasnya. Ya Pak, Bu? Tidak akan pernah selesai-selesainya. Hawa nafsu kalau kita perturutkan, tidak akan pernah selesai-selesainya. Dengan umur kita yang terbatas diberikan oleh Allah. Tapi manakala kita bersyukur selalu dengan apa yang Allah berikan, maka insya Allah inilah yang membuat kebahagiaan hidup. Dr. Hilman Fauzi, seorang ustadz, anak yatim, 9 orang bersaudara, mungkin media sosialnya sering kita lihat. Apa kata beliau? Bersyukurlah untuk kaya. Jangan kaya maka bersyukur kepada Allah. Baru bersyukur kepada Allah. Ibu, bersyukur kepada Allah sehingga wak kayu. Jallah kayu baru bersyukur kepada Allah. Kalau kayu bersyukur kepada Allah, ndak kayu-kayu kok. Mbak, Bu, Pak, tu ndak bersyukur-syukur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukuri apunan la in syakartum la azidannakum, janji Allah. Kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan, Allah tambahi. Kalau wak melihat kini Bapak Ibu, terkhusus di Bekasi, mall yang ada hanyut, mobil-mobil entah bara orang nama ni dan lain sebagainya. Kasihan wak melihat. Mereka diuji oleh Allah, walaupun tahun kemarin kita juga ada ujian-ujian oleh Allah. Arti apa? Tidakkah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini? Untuk bisa bersyukur itu Bapak Ibu, juga memperbandingkan segala sesuatu di luar apa yang kita dapatkan. Makanya urusan dunia memang lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Kalau awak lihat urusan dunia kau ke bawah, insya Allah awak akan bersyukur. Dia orang tu bau tu, awak bau ndak, alhamdulillah, syukurlah. Ketika orang bau ndak, awak bersepeda, alhamdulillah tu. Ketika awak bersepeda, orang hanya jalan kaki, alhamdulillah, orang jalan kaki ya. Ketika awak lebih bisa berjalan kaki, orang di kursi roda, alhamdulillah. Ketika orang sudah meninggal dunia, kita masih hidup, alhamdulillah. Ketika awak meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah tu insya-Allah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, caranya untuk hidup bahagia tu kuncinya yaitunya adalah bersabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, yaitunya minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hidup kau perlu tidak sabar, Bu? Perlu. Makanya beribadah kepada Allah kau perlu dengan kesabaran dan keikhlasan. Mendidik anak perlu dengan kesabaran. Menghadapi suami, jo sabar. Menghadapi istri, jo sabar jo. Menghadapi jamaah, pengurus masjid menghadapi jamaah, Bu, Pak, jo sabar. Jamaah menghadapi pengurus, jo sabar. Salat imam dengan jamaah harus bersabar enggak jamaah tu, Bu? Itu kalau dilanjutkan oleh imam kita tadi surah Sajadah tu 30 ayat, Bapak Ibu. Ya, Pak. Kalau di kampung malah bertambah hal ata alal insan. Tambahlah ayatnya, Bapak Ibu, panjanglah lah. Mungkin kalau orang enggak sabarnya lama orang mampu putus salat dari rumah masambung alai. Tapi dek sabar, alhamdulillah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat. Sama-sama waktu di Bapak Ibu. Jadi untuk sabar tu dalam kehidupan memang perlu pula pendidikan sabar. Artinya orang akan bersabar di jalan Allah tu, sabar tu bukan hanya sebatas ucapan, tapi akan dirasakan kesabaran itu kalau awak menguji oleh Allah dengan kesabaran. Ada ujian-ujian Allah dalam kehidupan ini memang menuntut kita sabar. Sebenarnya kalau bicara kesabaran itu di masa kegiatan wak, usaha wak, karaju wak, kehidupan yang alam ini semuanya butuh kesabaran. Awak miskin, lalu ingin kayo, lebih bisa capek kayo sebut. Ngepet aku sudah habuk kalau dari Jawa atau
Bas Rizal Koto yang bangun mall kini ko Pak Ibu, itu langsung kayu sama di kini atau apa Bu? Enggak, kalau menurut sejarah ceritanya menjual jariang ngejual patai kayaknya di Pekanbaru dulu. Ya Bu, kabarnya. Tapi kini nyoka kayu berproses. Terkadang kita akan hanya melihat dia lama jadi orang kayu, senang jadi orang kayu, kayu saya langsung. Enggak ada dalam hidup di dunia ko Bapak Ibu serba kebetulan, pasti punya proses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu yang keempat, yang terakhir, awak sabar dalam kehidupan ini mendapatkan kebahagiaan hidup dunia wal akhirat, atau kunci bahagianya hidup ini yaitunya ridha dengan ketentuan Allah. Seorang ibu-ibu bertanya kepada Dr. Hilman Fauzi, sering melihat YouTube beliau, lalu ditanyakan, "Ustadz, saya rasanya tidak kuat menghadapi kenyataan hidup ini Ustadz. Anak saya ada 3. Ayah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai figur sosok seorang laki-laki yang saya banggakan selama ini. Tapi selang beberapa waktu Allah panggil pula suami saya. Balik nak kira tu. Ayah dipanggil, suami dipanggil. Tidak ada laki-laki yang menjadi naungan atau pelindung dalam kehidupannya. Tapi ketika ditanyakan, anak saya alhamdulillah ada yang hafiz 7 juz, ada yang hafiz 10 juz dan lain sebagainya. Lalu bagaimana saya menyikapi kehidupan ini Ustadz, katanya. Lalu dijawab oleh Ustadz tersebut, kalau orang Jawa kan panggil teteh, kadang-kadang kalau orang Sunda Bu, teteh, bahwasanya kehidupan itu apa yang Allah ujikan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita berpersangka buruk. Husnuzan tetap berikan dalam hidup ini, bapak sangko bahaya. Kenapa? Bisa jadi sesuatu yang engkau benci, tidak senangi, itu terbaik untukmu. Dan bisa jadi yang engkau sayangi dan engkau cintai, itu buruk untukmu. Nah, itu jawaban dari Ustaz Imam Fauzi, memberikan ketenangan. Yang kedua, dia katakan bahwa Allah uji dalam kehidupan kita ini masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa Allah tak akan pernah uji kita sesuai batas dan kemampuan kita. Artinya apa? Ketika Allah uji kehidupan kita dengan berbagai macam, satu dengan lain kita beda-beda, berarti Allah sebenarnya percaya kawan. Allah percaya awak mampu untuk menjalaninya. Kenapa kita tidak percaya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita? Bawa tidak percaya. Kan semua yang berlaku itu ketentuan Allah. Ya Bu, Pak? Ketentuan Allah dalam hidup ini. Lillahi ma fis sama wa ma fil lillahi ma fis samawati wa ma fil milik Allah apa langit di bumi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah segala sesuatu itu berkuasa. Lalu ketiga jawaban beliau ketika itu menenangkan dan memberikan jawaban yang simpel, praktis, yaitunya adalah Allah itu ketika menguji kita, kesulitan hidup kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Di setiap kesulitan ada kemudahan, dalam surat Al-Insyirah. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa 2 kali ayat berulang itu menunjukkan kekuatannya, takkidnya. Pasti di setiap sulit yang kita rasakan ada kemudahan-kemudahan yang Allah juga berikan. Yang tampak bagi kita terkadang dalam hidup susahnya saja, payahnya saja, sulitnya saja. Tapi kita tidak tahu apa yang di belakangnya. Maka saya sering mengadopsi salah satu ceramah dari Ustaz Imam Fauzi itu, begitu indah bahasa beliau, hidup itu katanya mudah, tapi yang sulit itu adalah pikiran awak membuat sulit. Hidup tu lapang dan membuat sampik hati awak. Hidup tu murah, yang mahal tu gengsi awak kadang-kadang. Ya Bu, Pak. Itu kadang-kadang. Yang membuat sulit itu pemikiran awak. Yang masalah hendak bara-bana doh, tapi dimasalah-masalahkan sehingga menjadi gadang. Kalaulah hati itu sampai Bapak Ibu, ada ibu-ibu di siko, kok salamu Ramadan kok seluar Ramadan lai dahulu bertengkar sampai tidak bersampuan. Sampai tiba di masjid kok indak bersampuan jo. Walaupun kadang masjid terus sakinah kok sampai teraso. Dia dek garah-garah nang surang kok. Karena hati lah ndak bakal lamaan, ya Bu. Tidak bakal lamaan. Jadi yang membuat sampai itu hati itu sebenarnya. Yang membuat sulit itu pemikiran. Yang membuat maha tu
gengsi itu terlalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, kita coba ridha terhadap ketentuan Allah dalam kehidupan kita ini. Bahwa apapun yang Allah berikan, tidak ada yang berniat untuk menzalimi kita. Tentu ada yang terbaik dalam hidup. Mudah-mudahan dengan 4 ini Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Yang pertama, beriman, kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar nangkampe rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaiklah hendaknya dalam kehidupan kita ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lombakan, giatkan ibadah kita di bulan Ramadan, gapai ampunan dan rahmat Allah dengan ketaatan kita kepada Allah. Perbanyak baca Al-Quran. Sebanyak apa kita baca Al-Quran, maka sebanyak itu pula lah cahaya menerangi kehidupan kita. Sebanyak apa ketaatan kita kepada Allah, maka sebanyak itu pula lah Allah akan selalu membimbing kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sedikit saya sampaikan juga, ditanya oleh gimnastiar itu, menanyakan di Sabel itu, apakah engkau, ketika pertamanya tanyakan, apakah engkau tidak takut menghadapi hidup? Tidak. Kenapa? Nyo punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan yang kedua, yang jawaban yang sangat praktis, menakjubkan juga, apakah engkau tidak merasa kurang dengan kekurangan yang kamu rasakan? Jawabnya sebenarnya Pak Ibu, jawabnya tidak. Kenapa? Karena saya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Orang yang punya keterbatasan, mereka bersyukur kepada Allah, apalagi kita yang punya kelebihan banyak diberikan oleh Allah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.